Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudara-saudari yang kami hormati, pertama dan yang pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hati kita istiqomah di jalannya. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, saudara-saudari yang berbahagia, ya, bahagia ya, semuanya bahagia, bahagia insyaallah ya. Pada pagi ini kita akan diberi bimbingan atau penyuluhan, dan di sini nanti ada beberapa orang yang akan memberikan bimbingan. Ada yang tentang masalah toharo, ada yang tentang keluarga sakinah ya. Jadi anak-anak muda itu sebelum menikah dia harus dibekali dulu dengan ilmu bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara agar rumah tangganya nanti sakinah, mawaddah dan warahmah, dan juga harus tahu bagaimana cara bersuci, terutama bersuci dari hadas besar ya. Jadi di sini nanti, dan pada kesempatan ini, pada kali ini saya pertama akan menyampaikan yang mungkin insya Allah dapat kita jadikan bekal nanti dalam berumah tangga, yaitu ciri-ciri suami atau istri yang baik ya. Jadi sebelum kita menikah itu kita harus tahu dulu apa ciri-ciri pasangan yang baik bagi kita dalam mengarungi rumah tangga. Kita harus tahu. Makanya ketika menikah itu jangan cuma yang diperhatikan cantiknya, penampilannya ya. Yang perempuan nanti yang diperhatikan ketampanannya, yang laki-laki yang diperhatikan cantiknya. Cantik itu bukan yang utama. Yang pertama itu adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Itu yang terpenting. Untuk apa suami kita tampan, untuk apa istri cantik, tapi nanti makan hati, kan? Suami tampan tapi kerjanya main, perempuan tampan, semua perempuan digoda, dirayu. Begitu juga perempuan, mentang-mentang cantik nanti istri kita, tapi di belakang kita dia selingkuh. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita harus tahu pasangan yang seperti apa yang bisa saya jadikan dalam mengarungi rumah tangga. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ciri suami atau istri yang baik itu yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini landasan atau patokan atau dasar pertama kita untuk memilih pasangan hidup. Ini yang harus kita perhatikan pertama sekali. Bagaimana dia orang yang baik, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa patokannya? Dia melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. Pertama, dia sholat. Pertama sekali, dia muslim nggak? Seagama nggak dengan kita? Itu yang pertama. Jangan nanti orang yang nggak seagama dengan kita, tapi dia tampan, yang penting saya nikah sama dia. Ya? Jangan. Yang pertama itu adalah harus seakibat dengan kita, bertakwa. Lalu yang kedua, sholat dia. Gimana dia sholat 5 waktu enggak? Apalagi yang perempuan, itu laki-laki itu adalah imam dalam rumah tangga, kepala rumah tangga yang akan mengayomi istri dan
anaknya. Nah, kemudian saya mau tahu yang di sini udah sholat belum? Sholat yang 5 waktu itu udah dikerjakan belum? Hah? Belum. Yang sholatnya 5 kali sehari semalam yang udah dikerjakan semuanya yang mana? Ayo angkat tangan. Yang sudah sholatnya full 5 kali sehari semalam. Kadang kan ada yang sholatnya cuma sekali seminggu, kadang ada yang sekali setahun, cuma sholat id aja. Ada? Belum ya? Jarang ya? Jarang kan? Nah, jadi untuk kedepannya itu coba ya, jadikan sholat itu kita sebagai kebutuhan kita. Kita untuk Allah tuh nggak butuh, kita mau sholat mau enggak dia nggak butuh, tidak akan mengurangi kekuasaannya. Kita yang butuh. Sholat itu, dalam sholat itu semuanya adalah doa. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Dan yakinlah kalau kita sudah melaksanakan sholat, kita sudah bertakwa kepada Allah, yakinlah bahwa Allah itu akan memberi kepada kita kebahagiaan dalam kehidupan. Bahagia hidup kita, tenang, nyaman, tentram kita kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang perempuan gimana? Yang perempuan gimana sholatnya? Dan jarang juga. Gak ada sholatnya yang sudah dikerjakan 5 kali sehari semalam. Jarang. Jadi kira-kira bisa nggak kita merubah gaya hidup yang seperti itu? Bisa nggak? Insya Allah ya. Kita berjanji bukan sama pasangan kita, bukan sama saya, tapi berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi robah sholat, kerjakan sholat, kemudian puasa. Sebentar lagi kita akan puasa ini. Jadi yang mau menikah bulan puasa ini harus hati-hati ini. Kita boleh berhubungan suami istri pada bulan puasa itu, tapi jangan di siang harinya. Apabila kita berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kita di samping mengkodok puasa kita juga harus membayar kifarat atau denda. Apa kifaratnya? Yang pertama yaitu memerdekakan seorang budak. Kira-kira sekarang ada budak nggak? Ya ada. Kalau tidak sanggup yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu nggak putus. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya, memberi makan itu tidak memberi uang, kasih nasi bungkus, tidak, yang berkahnya ya. Jadi itu. Jadi jangan sekali-sekali kita melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam silakan, nggak boleh pula seorang istri menolak ketika suami mengajaknya untuk berhubungan. Nah, tapi kalau siang itu udah jelas itu haram, maka kita wajib pula untuk menolaknya. Ya. Lalu yang kedua, apa ciri-cirinya? Yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia, jaga sikap baik kepada suami maupun kepada istri. Berbuat baik, bersikap lemah lembut kepada pasangan kita. Jangan suka berlaku kasar, apalagi yang namanya KDRT. Itu jangan sekali-sekali kita melakukan KDRT kepada pasangan kita, terutama laki-laki. KDRT itu tidak cuma menyakiti fisiknya, tapi psikisnya juga. Kadang kita tidak memukuli dia, tidak menampar dia dan lain sebagainya, tapi hatinya selalu kita sakiti. Itu juga termasuk ke dalam KDRT. Ya. Lalu yang ketiga yaitu menjaga aib pasangan. Nah, jangan sekali-sekali kita membeberkan aib pasangan kita kepada orang lain. Karena aib pasangan kita itu adalah aib kita sendiri. Jadi jangan pernah diceritakan, oh istri saya itu ininya bau,
atau suami saya itu tidurnya ngorok dan lain sebagainya, kita apa berikan kepada orang lain, itu sama artinya kita membuka aib kita sendiri. Jadi jangan sekali-sekali kita membeberkan, apalagi itu masalah hubungan kita dengan istri kita. Ya, jangan diceritakan masalah hubungan kita dengan istri kita, jangan diceritakan kepada orang, jangan diceritakan kepada orang lain. Ya, ada laki-laki malamnya dia berhubungan dengan istrinya, diceritakannya kepada orang lain nanti, maka dia itu sama dengan seorang, atau perempuan begitu juga, dia berhubungan dengan suaminya nanti diceritakan kepada orang lain, sama dia dengan seorang setan laki-laki dengan setan perempuan, bergaul dia kemudian dipertontonkan kepada orang lain. Ya, jadi jangan, aib itu jangan pernah diceritakan. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada masalah, pasti ada pasangan itu pasti ada kekurangannya. Tapi jadikan kita itu sebagai penutup kekurangan pasangan kita, untuk melengkapi kekurangan pasangan kita, bukan untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangan. Begitu juga manusia itu biasa salah, hilaf itu biasa. Gak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi kita berdosa, kesalahan itu jangan kita jadikan sebagai hal yang akan membuat kita tidak menyukainya, tapi saling menasehati, saling mengingatkan dalam berumah tangga. Jangan diceritakan, karena sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di hadapan Allah atau di hari kiamat adalah orang yang membeberkan aib pasangannya. Ya, dia suka membuka aib, suka menceritakan aib pasangannya kepada orang lain. Yakin bahwa barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya. Nah, makanya tutupi kekurangan pasangan kita, lengkapi, jadikan kita sebagai pelengkap untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Itulah gunanya kita menikah. Itulah gunanya kita hidup berumah tangga, untuk saling melengkapi. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Yaitu penuh kasih sayang. Nah, kita menikah itu atas dasar cinta dan sayang. Jadi perasaan ini harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita pelihara. Perasaan cinta dan sayang itu bukan hanya ketika mau menikah, tapi justru harus dipupuk terus sampai kita menjadi kakek nenek nantinya. Panggilan-panggilan atau sayang, panggilan-panggilan spesial atau kejutan-kejutan itu perlu adanya dalam rumah tangga. Jangan hanya ketika mau menikah aja kita ngasih surprise sama pasangan kita, setelah berumah tangga tidak ada lagi. Padahal itu pentingnya ketika kita sudah berumah tangga. Ya, jadi ini harus kita jaga dan harus kita pelihara. Berikutnya itu menjaga penampilan. Nah, apalagi istri tetap berpenampilan cantik di hadapan suami. Jadi ujungnya sebaliknya, suami harus menjaga penampilannya di hadapan istri, saling menjaga. Jangan nanti ketika keluar rumah penampilan kita luar biasa, tapi ketika di rumah untuk suami, kita kadang mandi ada jarang ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Selanjutnya yaitu pandai membaca Al-Quran. Hiasi rumah tangga kita dengan bacaan Al-Quran, sehingga malaikat rahmat itu akan senantiasa masuk dalam rumah kita. Bukan syaitan yang masuk, tapi malaikat-malaikat yang membawa kebaikan. Jadi inilah yang harus kita perhatikan ketika kita akan menikah. Seperti apa pasangan kita itu harus kita perhatikan baik-baik. Jangan nanti setelah menikah baru muncul penyesalan. Maka ini harus kita perhatikan, ya. Dan selanjutnya nanti kita akan dibimbing oleh Ustadz Fauzi. Jadi apa yang tidak